Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu dilimpahkan nikmat begitu besar dan tidak bisa dihitung. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah ini. Semoga Allah berkati masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kita terhadap kitab Al-Mumti' fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Semoga bapak-bapak yang bisa hadir pada kesempatan kali ini Allah berkati, Allah rahmati, Allah ampuni dosanya, dan bisa menjadikan amal atau belajar kita pada malam ini sebagai amal pemberat timbangan di hari akhir nanti. Semoga yang saat ini sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang kesibuk Allah mudahkan segala urusannya, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang terlilit hutang Allah bantu segera lunasi hutangnya, dan segala kesulitan yang dirasakan kaum muslimin dimanapun berada Allah angkat kesulitan tersebut dan mudahkan kesulitan tersebut. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari pekan lalu, masih di kaidah keberapa Pak? Kaidah yang ke-9, yang ke-11, yaitu yudhaful fi'lu ilal fa'il la al-amir ma lam yakun mujbiran. Sebuah perbuatan itu disandarkan kepada pelakunya, bukan kepada yang memerintahkannya, selama yang memerintahkannya itu tidak memaksa atau memperdaya. Ya, sudah kita sebutkan dalilnya. Di antaranya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka baginya pahala dari amal perbuatan baik yang ia lakukan, juga baginya ancaman, azab dan dosa bagi perbuatan buruk yang ia lakukan sendiri. Ya. Jadi ketika seseorang diperintahkan untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada yang harus dikorbankan, dipaksa, diancam, tanpa ada hal tersebut, kemudian dia melakukannya dan mencelakai orang lain atau merusak barang orang lain, maka yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan yang memerintahkannya. Kita sudah sebutkan juga minggu lalu beberapa contohnya, dan sekarang masuk ke contoh yang nomor 4. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, law amara syakhsun mukallafun sabiyyan bi itlafi malin li ghairihi fa fa'ala fa inna ad-dhaman yata'allaqu bil mukallafil amir wa la yata'allaq bis sabi. Jika seseorang mukallaf yang sudah baligh, yang sudah dibebani syariat, memerintahkan anak kecil yang belum baligh untuk mencuri atau menghancurkan barang milik orang lain, kemudian anak ini melakukannya sehingga hancur atau rusak atau hilang atau tercuri barang milik orang lain, maka siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah yang memerintahkannya, karena yang memerintahnya sudah mukallaf dan yang diperintahnya masih anak kecil. Ya, dia belum mukallaf, belum mengerti. Ini
seolah-olah ya si anak kecil ini dipaksa atau diperdaya, dihasut. Namanya anak kecil. Seharusnya ya jangan disuruh menghancurkan atau mencuri barang orang lain. Karena mungkin anak kecil belum ngerti, akhirnya dihasut sama yang sudah dewasa. Maka tatkala ketahuan yang salah bukan anak kecil tapi orang dewasa yang menyuruhnya. Contoh kelima, lau qala syakhsun li akhar iftah li baban fi jidari hadza fa fa'ala thumma tabayyana anna al-jidara laysa lahu. Ya, tolong rubuhkan salah satu tembok rumah saya ini. Kemudian orang yang diperintahnya dihancurkan beneran, karena yang memerintahnya itu mengklaim bahwa ini adalah rumah dia, ini tembok dia, kemudian suruh dihancurkan, dikerjakan misalkan sama tukang bangunan atau siapa. Kemudian tatkala sudah dihancurkan, akhirnya menjadi jelas bahwa ini bukan bangunannya si yang nyuruh, tapi sudah bangunan orang lain, sudah terlanjur hancur sama tukang bangunan. Maka yang mengganti rugi bukan si tukang bangunan, tapi yang memerintahkannya, yang mengklaim bahwa itu adalah bangunan dia. Walaupun kita sebutkan yudhaful fi'lu ila fa'ilihi, perbuatannya itu harusnya disandarkan ke pelakunya, harusnya disandarkan ke tukang bangunan, karena dia yang menyuruh. Akan tetapi tukang bangunan ini tadi mujbiron, dia seolah-olah dipaksa, atau mugharrar, dia terpedaya, terhasut, atau dibohongi lah bahasa kitanya. Maka tatkala si pemilik bangunan tadi minta ganti rugi, yang mengganti rugi adalah yang menyuruhnya, bukan si tukang bangunannya. Berbeda halnya jika seseorang, dua orang mukallaf. Ini sudah disebutkan minggu lalu. Ada sama-sama dua orang dewasa, A dan B. Kemudian si A memerintahkan si B untuk mencuri barang orang lain atau menghancurkan, ya, bermain-main dengan barang orang lain kemudian rusak. Yang memerintah A sudah mukallaf, yang diperintah B sudah mukallaf. Ayo B, berani nggak kamu mainin sesuatu, mobilnya fulan atau ayunannya fulan atau barang apapun milik tetangganya. Si B merasa tertantang, saya berani. Kemudian dimain-mainin, rusak, ketahuan. Siapa yang harus mengganti, B atau A? A yang menantang atau yang nyuruh, atau B yang melakukannya? Jawabannya B, karena pelakunya B walaupun disuruh sama A. Karena A dan B sama-sama mukallaf, sudah dibebani syariat. Berbeda halnya kalau B anak kecil, masih sobi, dia belum baligh, belum mukallaf, maka yang bertanggung jawab adalah si A. Taib. Sekarang selesai, masuk ke kaidah berikutnya, al-qaidah al-kulliyah ats-tsaniyah asyarah. Kaidah makro yang ke-12, yaitu ats-tsabit bil burhan katsabit bil ayan. Sesuatu yang telah ditetapkan dengan bukti syar'i, ya, itu sama seperti menetapkan sesuatu dengan melihat langsung. Ya, ana ulang lagi, ats-tsabit bil burhan, sesuatu yang ditetapkan dengan bukti yang syar'i, itu sama hukumnya seperti ditetapkan dengan ayan. Ayan itu dilihat langsung oleh mata. Ya. Makna ijmalil kaidah, makna umum kaidah ini, annal amru ats-tsabit bil bayyinati syar'iyyah yu'ta hukmul amri ats-tsabit bi musyahadatil ain. Sungguhnya suatu perkara yang telah ditetapkan dengan bukti, dengan penjelasan syar'i, bukti syar'i, maka dia diberi hukum yang sama dengan perkara yang ditetapkan dengan langsung dilihat oleh mata, disaksikan oleh mata. Min jihatin annal musyahadata hujjatun muzimatun la tasughu mukhalafatuha. Dari sisi bahwa tatkala
dilihat langsung suatu perkara, ada kejadian, kemudian ada saksi matanya, maka ini tidak boleh diselisihi. Jelas, sudah ada yang melihat langsung dengan mata kepala orang tersebut, maka ini tidak boleh diselisih, dan ini adalah hujjah yang kuat. Fakama annal amru al-musyahada bihasatil basar la yasi'ul insan mukhalafatahu fakadzalikal amru ats-tsabit bil bayyinati syar'iyyah la tasughu mukhalafatuhu. Sama seperti halnya tadi, suatu perkara, suatu kasus yang langsung dilihat oleh mata itu enggak boleh diselisihi, maka perkara yang diberikan bukti syar'i itu juga tidak boleh diselisihi walaupun tidak dilihat secara langsung dengan mata atau kepala. Wa in kana minal muhtamali annal waqi' bi khilafi ma afadathul bayyinatu syar'iyyah. Walaupun bisa jadi realitanya itu menyelisihi dari bukti syar'iyyah. Secara bukti bisa ditetapkan bahwa hal ini hukumnya adalah A dan sudah diputuskan, walaupun secara waqi', secara realitanya itu barangkali tidak seperti itu. Contoh misalkan yang Anda nggak tahu, bapak-bapak tahu nggak? Dulu ada kasus kopi sianida, pernah dengar Pak? Ada yang diracun dengan sianida, kemudian ada tertuduhnya, ada tersangkanya dan masuk penjara, sudah diputuskan dengan bukti-bukti CCTV dan semisalnya. Itu kita katakan contohnya dengan bayyinatus syar'iyyah, ya. Ada bukti, dibawa rekaman semua, dicoba di apa semua sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa pelakunya si A. Padahal itu pertanyaannya, apakah berlaku hukumnya? Berlaku, karena sudah dibuatkan bukti-bukti dan tidak boleh menyelisihinya. Tapi belum tentu pembunuhnya yang telah ditetapkan. Itu maksudnya. Walaupun wa in kana minal muhtamal, walaupun ada kemungkinan realitanya enggak seperti itu, tapi karena telah dibuktikan, ditetapkan dengan bayyinah syar'iyyah, dengan bukti syar'i, maka dia hukumnya sama seperti musyahadatu bil ain. Kasus kopi sianida yang beberapa tahun lalu tidak benar-benar melihat bahwa dia masukin bubuk sianidanya kemudian diminumkannya, nggak ada yang benar-benar melihat seperti itu. Tapi dibuktikan dengan ya kemungkinan CCTV dan segala macam, dan kemungkinan para ahli semisalnya, ini dianggap bayyinah syar'iyyah, sehingga ditetapkanlah si A yang sekarang di penjara, dia pelakunya, walaupun belum tentu. Bahkan beberapa Anda kurang paham apakah beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu ada katanya video dokumenternya yang akhirnya jangan-jangan bukan dia pembunuhnya begitu. Karena melewati detektor kebohongan dia lulus begitu. Si pelakunya dites kebohongannya nggak bohong, dia ngaku nggak membunuh gitu loh. Cuma karena sudah dibuktikan dengan bayyinah syar'iyyah menurut hakim Indonesia, ya, menurut mahkamah Indonesia, ya sudah ditetapkan, ya sudah, nggak boleh diselisihi, dan itu berlaku akhirnya, walaupun tidak ada yang musyahadatu bil ain, jelas-jelas dia memberikan dengan mata kepala orang, melihat langsung menaruh racun dan semisalnya. Atau bisa jadi kakaunus syuhudi kadzibatan mustatarina bis shalah. Ya, tadi walaupun bisa jadi di antara bukti syariah itu adalah orang yang mau bersaksi bahwa dia meyakini A melakukan sesuatu. Dan kita dalam Islam, orang yang bersaksi itu harus adil. Harus orang soleh, orang adil, terkenal, bukan orang fasik. Tapi bisa jadi orang adil ini hanya pura-pura. Dia seorang pendusta, tapi dia berselimut dengan seolah-olah orang soleh, seolah-olah orang adil. Itu bisa jadi. Nah, harusnya seperti ini tidak bisa jadikan saksi. Tapi karena hakim nggak tahu dan dia zahirnya adalah orang soleh, akhirnya hakim menerima saksinya, walaupun realitanya nggak seperti itu. Ini kemungkinan dan sangat mungkin terjadi. Awujudu sababin mubarri'in lam yattali alaihi ahadun. Atau bisa jadi
tersangkanya itu punya alasan yang bisa membebaskan dia dari tuduhan tersebut, tapi tidak ada yang sadar atau hakim pun tidak menyadari. Jadi intinya adalah kalau sudah ditetapkan dengan bayyinah syar'iyyah, maka tidak ada orang boleh yang menyelisihinya, sama seperti suatu perkara yang ditetapkan dengan musyahadatan bil ain, dengan disaksikan atau dilihat oleh mata langsung. Contoh kasusnya, lau syahida syuhud, jika beberapa orang saksi bersaksi telah terjadi jual beli suatu barang di antara dua orang, ya, dia mungkin nggak melihat, tapi dia bersaksi, berani bersaksi bahwa oh iya, A dan B telah melakukan transaksi barang, ya, jual beli kah atau kredit kah, ya. Fa inna milkiyata tilka sil'ati tasbutu lil mushtari, maka perpindahan barangnya, perpindahan kepemilikan barangnya itu sah dan menjadi milik si pembeli, walaupun bisa jadi syuhud ini, saksi ini tidak melihat langsung. Dia hanya diceritakan misalkan sama si pembeli atau penjual bahwa kita telah melakukan transaksi, atau mungkin dia kirim fotonya dan semisalnya, dia nggak langsung melihat dengan mata dia langsung. Maka tatkala dia berani bersaksi, saya bersaksi bahwa mereka berdua telah melakukan jual beli, maka itu sah jual belinya dan kepemilikannya berpindah kepada si pembeli. Wa yakunu thubutu dzalika bisyahadah bimanzilati subutuhu bil muayyanah. Jual beli tadi itu sah dan berlaku dengan saksi-saksi tadi, persaksian beberapa orang saksi tadi, walaupun dia tidak melihat langsung, dan ia setara hukumnya dengan melihat langsung. Contoh lain, lau syahida asyuhud bihusulil kafalah fid dain min syakhsin li akhar, fa innal kafalata tathbut wa yakunu thubutu dzalika bisyahadah bimanzilati subutihi bil muayyanah. Jika beberapa orang saksi itu telah bersaksi bahwa si fulan adalah penjamin dari orang yang berhutang. Maksudnya gini, A berhutang, kemudian B dia bilang A berhutang kepada B sebuah hutang. Si C dia berjanji, saya akan menjadi penjamin A. Kalau A kabur, maka bisa saya yang jadi jamin, tagih ke saya. Si C bilang begitu. Nah, kemudian diceritakan atau ada saksi-saksinya atau diberitahu saksi-saksinya, tatkala B mau nagih ke A, A-nya nolak atau belum punya uang. Coba pergi ke si C, dia penjamin saya. Dulu waktu saya berakad hutang ini, C janji akan menjadi penjamin. Tatkala si B datang ke C bilang, C tolong bayarkan hutang si A. Kamu kan waktu itu bilang mau jadi penjaminnya, penjamin hutangnya si A. Kemudian C menolak, enggak, saya enggak pernah bilang begitu. Kemudian didatangkan saksi-saksi. Walaupun dulu dia tidak melihat, tapi sudah ma'ruf bahwa ada beberapa orang yang tahu bahwa C ini adalah penjamin. Maka tatkala beberapa orang tadi bersaksi, saya bersaksi demi Allah, saya bersaksi bahwa C benar-benar penjamin, maka sah si C adalah penjamin, dan mau nggak mau dia harus menggantikan hutang si A. Begitu. Walaupun saksi-saksi tadi tidak melihat langsung awalnya, maka dia setara seperti melihat langsung. Ditetapkannya C sebagai kafalah, sebagai penjamin hutang dengan saksi-saksi, itu sama hukumnya, sama kuatnya dengan ditetapkannya C sebagai penjamin seperti dilihat langsung. Ala kulli hal, maksudnya adalah sesuatu yang telah dibuktikan dengan bukti syar'i, di antaranya adalah syahid tadi, persaksian beberapa orang saksi, itu sama hukumnya dengan sesuatu yang dapat dibuktikan dengan melihat langsung dengan mata. Tanbih, catatan, yatarattabu ala i'ta'i tsabit bil burhan hukmu au hukma ats-tsabit bil 'ayani thalathata umur. Sesuatu yang ditetapkan dengan bukti syar'i tadi, maka dia atau sesuatu yang disamakan
antara ditetapkan dengan bukti syar'i disamakan dengan bukti atau disamakan dengan musyahadatun bil ain, dengan disaksikan langsung oleh mata, maka dia mengandung atau berkonsekuensi 3 perkara. Pertama, an la yuqbala minal mudda'a alaih inkarun ba'da dzalika subut. Sesuatu yang telah ditetapkan dengan bukti syar'i tidak boleh diingkari lagi oleh tersangka atau yang telah dituduh. Maka tatkala dia menolak, saya tidak melakukan apa-apa, padahal sudah dibuktikan dengan bayyinah syar'iyyah, dia tidak bisa diterima persangkalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, an la yusma'a minal mudda'a alaih ba'dal qada'i di'aun bi khilafihi. Kalau sesuatu tadi tersangkanya sudah dibuktikan dengan bayyinah syar'iyyah dan sudah ketok palu, maka kita tidak perlu mendengar klaim tersangka tadi bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Contoh kasus kopi cyanida tadi, wallahu alam apakah relate dengan bapak-bapak? Ya, setelah diputuskan oleh hakim beliau bersalah, kemudian dipenjara. Kemudian di penjara bilang, saya bersumpah begitu tidak pernah melakukan itu, maka hakim tidak perlu mendengar lagi sangkalan dari si tersangka karena sudah ada bayyinah syar'iyyah, sudah dibuktikan dengan bukti-bukti syar'i, tidak perlu didengar lagi persangkalannya. Yang ketiga, an yasriyal itsbatu bil burhan ala ghairil muqdi alaih min dzawil alaqah fayasbutul hukmu bin nisbati ilaihim aidan. Kemudian perkara tadi yang sudah dibuktikan dengan bayyinah syar'iyyah tadi itu berlaku kepada orang-orang yang punya kaitannya dengan yang disangkakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kaitannya, jadi si pelaku tadi punya hubungan dengan yang lain atau komplotannya, maka komplotannya itu memiliki hukum yang sama. Tanbihun akhar, catatan yang lain. Yakhtalifu ats-tsabitu bil burhani anits-tsabiti bil 'ayyan fi syai'in wahid. Catatan penting adalah ada satu perkara yang mana perkara ini berbeda antara ats-tsabit bil burhan. Perkara ini berbeda antara ditetapkan dengan bukti atau ditetapkan dengan melihat langsung. Wa huwa anna tsabita bil 'ayyan la tusma'u ad-da'wa allati tukhalifuhu, amma tsabit bil burhan fa innahu yumkinu sima ad-da'wa allati tukhalifuhu. Perbedaannya adalah kalau sesuatu perkara, suatu kasus dilihat langsung oleh mata, maka sama sekali tidak boleh ada sangkalan, tidak perlu didengar lagi. Contoh, saksinya benar-benar ngeliat langsung, ya sudah. Si tersangka tidak boleh atau tidak perlu didengar apapun ocehannya. Dia mau menyangkal, dia mau ngasih bukti, tidak perlu karena sudah ada saksi yang melihat langsung dengan matanya. Berbeda dengan bukti-bukti tadi, maka hakim wajib mendengar, ya, atau mengizinkan si tersangka untuk membantah, begitu. Itu bedanya kalau suatu perkara disaksikan oleh mata langsung atau tidak disaksikan dengan mata langsung. Kalau langsung dilihat dengan mata kepala si saksi, maka hakim tidak perlu mendengar lagi hujah-hujah dari tersangka. Tapi kalau ditetapkannya dengan bukti-bukti, maka hakim wajib atau memberikan izin kepada tersangka untuk membantah, begitu. Itu perbedaan antara ats-tsabit bil burhan dengan ats-tsabit bil 'ayyan. Contohnya adalah falau idda'a syakhsun ala akhar annahu qatala muwarrithahu wa nahnu nushahidu muwarrithahu hayyan fa inna hadhihi ad-da'wa la tusma' li'annaha mukhalifatun li amrin tsabitin bil 'ayyan. Jika seseorang itu dituduh membunuh ahli warisnya, padahal semua orang bisa melihat ahli warisnya masih hidup, maka tuduhan ini tidak didengar karena tuduhan ini menyelisihi perkara yang tsabit bil 'ayyan,
yang ditetapkan atau ditetapkan dengan mata langsung begitu. Baik, selesai alhamdulillah, kita masuk ke kaidah yang ke-13. Dan ini cabangnya banyak sekali karena berkaitan dengan nanti hakikat dan majaz. Kaidah makro yang ke-13 adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan ucapan, memfungsikan kalimat, kalam, ucapan itu lebih baik daripada menghilangkannya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan ucapan itu lebih baik daripada menghilangkannya. Atau dalam definisi lain atau artian lain yang lebih mudah adalah memberlakukan sebuah ucapan sesuai tuntutannya, maka sesuai tuntutan makna itu lebih diprioritaskan daripada mendisfungsikannya. Dengan contoh nanti kita lebih mudah. Contoh misalkan ada suatu kata, dia bisa, kalau dia memiliki makna kalau kita kerjakan, atau nanti kita kasih contohnya biar lebih mudahnya. Dan ini nanti banyak di hadis-hadis misalkan atau di Quran banyak sekali. Ada kalau kita ihmal itu faedahnya 0. Tapi kalau kita i'mal, kita fungsikan kalimat tersebut, maka itu memiliki faedah yang sangat banyak. Nanti kita contohkan. Hadhil qa'idah dzatu makanatin 'azimatin yatafarra'u anha ma yuhsa minal furu'. Ini Anda lewat saja. Maksudnya adalah kaidah ini kaidah yang sangat agung, karena dari kaidah ini akan muncul banyak sekali kaidah-kaidah turunannya. Dan bahkan Imam As-Suyuti menganggap ini adalah kaidah yang ke-10 sampai memungkinkan bisa dimasukkan ke kaidah kubro. Saking banyak sekali bab-bab fikih yang bisa diaplikasikan. Ya. Alasannya adalah anna hadhil qa'idah mahallu ittifaqin bainal ulama fil jumlah wa yadhharu hadha min khilali tafri'atihim 'alaiha wa ta'lilatihim biha. Pertama, karena ulama sepakat bahwa kaidah ini secara umum mereka sepakat bahwa kaidah ini memfungsikan sebuah kalam, yang menggunakan sebuah kalam itu lebih baik daripada membuangnya. Itu merupakan kaidah yang agung dan terlihat dari banyak ulama yang membuat cabang-cabang dan menjelaskan kaidah-kaidah ini. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah banyak sekali bab-bab fikih yang bisa diaplikasikan dalam kaidah ini, terutama perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan qauliyah, karena ini berhubungan dengan kalam. Ya, nanti aplikasinya banyak di hadis, banyak di Al-Quran, begitu. Apakah ini hakikat, apakah ini majaz, begitu. Sama seperti misalkan kalimat aula mastumun nisa, ayat yang menjelaskan bahwa apakah membatalkan wudu sekedar menyentuh saja, atau yang dimaksud lamastum itu berhubungan badan. Ini khilaf lumayan panjang ya dari sejak dulu. Apakah membatalkan wudu memegang perempuan atau tidak membatalkan wudu? Jawabannya apa? Kita berwudu memegang perempuan, baik istri atau bukan istri, batal nggak wudunya? Dari satu dalil tadi, aula mastumun nisa, ya. Lamas itu akhirnya menyentuh. Ya. Ini nanti kaitannya i'malul kalam. Apakah i'malnya itu dia berhubungan badan atau makna berhubungan badan itu dibuang, diihmal, diartikan secara bahasa saja yaitu bersentuhan. Ini bahkan ulama mazhab khilaf. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan dan tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan batal kalau dengan syahwat. Ada yang mengatakan kalau ajnabi, kalau yang bukan mahram batal, kalau yang mahram tidak. Alasan lainnya ada dalil Nabi SAW sholat kemudian menyingkirkan kaki Aisyah, begitu. Maka kalau istri atau mahram nggak batal. Tapi yang membantahnya bilang bisa jadi Aisyah pakai selimut. Tatkala dipegang Nabi, ya nggak kena
kulitnya Aisyah. Nah, ini namanya berlaku kaidah ini. Arti lamastum itu adalah apakah berhubungan atau sekadar menyentuh atau menyentuh dengan syahwat. Perempuannya apakah ajnabiyah ataukah mahram begitu. Dan ini bukan pembahasan di maghrib ini, jadi pembahasan fikih. Al-kulihal, kaidah ini maka dianggap sebagai kaidah yang agung oleh banyak ulama karena ini berhubungan dengan tasarrufat al-qauliyah, ya, tindakan dengan perkataan yang mana nanti aplikasinya banyak di Quran dan hadis. Walaupun nanti ini contoh-contohnya hanya biasa, contoh-contoh fikih saja. Taib. Makna al-qaidah. Awalan al-makna al-ifradi, makna individu setiap kata. Hadhil qa'idatu mukawwanatun min shikkain mutaqabilaini ahaduhuma arjahu minal akhar. Kaidah ini tersusun dari dua cabang yang saling bertentangan, yang mana salah satunya lebih kuat daripada yang lain, yaitu i'malul kalam, yang memfungsikan ucapan. Maksudnya adalah hamlul kalami ala ma'nan bihaitsu yakunu lahu samrah, membawa sebuah ucapan atau perkataan kepada suatu makna yang makna ini melahirkan sebuah buah, melahirkan sebuah faidah. Itu namanya i'malul kalam. Kita bawa kepada makna yang makna ini melahirkan sebuah faidah. Wa ihmalul kalam, ya, bagian kedua adalah hamlul kalam ala ma'na minal ma'ani bihaitsu la yakunu lahu samrah, membawa suatu ucapan kepada sebuah makna akan tetapi makna ini tidak melahirkan sebuah samrah, sebuah faidah. Maka mana yang didahulukan menurut kaidah ini adalah i'malul kalam, memfungsikan kalimat tersebut atau membawa suatu ucapan yang mana ucapan ini memiliki makna yang mengandung faidah, daripada membawa suatu ucapan yang mengandung makna tanpa ada faidah. Al-makna al-ijmalil qaidah annal kalam, ya, sesungguhnya sebuah perkataan, sebuah perbuatan, sebuah ucapan, idza amkana hamluhu ala ma'nan minal ma'ani, jika memungkinkan untuk membawanya kepada makna yang melahirkan faidah, kama annahu amkana hamluhu ala ma'nan minal ma'ani bihaitsu la yakunu lahu samrah, juga bisa dibawa kepada sebuah makna yang tidak menghasilkan faidah, maka membawanya kepada faidah itu aula, lebih utama daripada membuang faidah tersebut. Dalilnya adalah secara akal. Anna ihmalal kalam yuaddi ila an yakunal kalama laghwun au ayyakunal kalamu laghwan la faidata fi. Dalil logikanya adalah kalau sebuah ucapan itu dibuang, maka itu berefek bahwa kalimat tersebut lagu, omong kosong saja. Apalagi kalau nanti perkataannya perkataan ulama, lebih tinggi lagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi lagi ini adalah Al-Qur'an begitu. Maka kalau diihmal, dibuang maknanya yang mengandung faidah itu, dibiarkan enggak dipakai, maka bisa jadi kalam tersebut laghun, sia-sia atau omong kosong belaka. Wa kalamul aqili yusanu 'anil laghwi ma amkana dzalik, dan perkataan orang yang berakal itu dijaga dari kesia-siaan sebisa mungkin. Wa saunul kalami 'anil laghwi yahsulu bi i'malil kalam wa jtinabu ihmalihi, dan cara menjaga ucapan agar tidak sia-sia, tidak hanya omong kosong belaka, maka harus dii'mal, difungsikan makna yang memiliki faedah tersebut. Wajtidabu ihmali, dan menjauhkan dari makna yang tidak memiliki faidah. Nah, dari sini tadi sudah disebutkan bahwa akan lahir beberapa kaidah cabang. Di antaranya adalah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal perbuatan itu adalah hakikat, bukan majaz. Bahkan banyak ulama yang menyangkal bahwa majaz itu tidak ada dalam Islam. Di Al-Quran tidak ada majaz, di hadis pun tidak ada majaz, ya.
Akan tetapi di antaranya adalah, kalau orang tidak salah baca dan pelajari, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Dan kalimat-kalimat yang sejatinya mengandung majaz itu sebenarnya bukan majaz kalau dia ngerti bahasa Arab. Contoh begini, dalam Al-Quran misalnya ada kata-kata was'alil qaryah, tanyakanlah kampung itu. Kira-kira itu majaz bukan Pak? Tanyakanlah kampung, was'alil qaryatil lati, gitu ya, was'alil qaryatal lati, tanyakanlah kampung itu. Pertanyaannya, apakah kampung itu bisa ditanya? Yang ditanya siapa? Penduduk kampung tersebut, ya. Maka kata Ibnu Taimiyah ini bukan majaz, ya, karena secara yatarattab ala dzihn, yakhturu fi dzihni wal bal, yang terbesit langsung di otak kita atau di pikiran kita, ya, yang dimaksud penduduk kampung tersebut. Tapi ulama yang lain mengatakan itu majaz, karena kampung itu nggak bisa ditanya. Yang ditanya adalah penduduk kampung tersebut. Contoh lain misalkan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Orang-orang munafik itu, orang-orang itu kalau Allah turunkan azab, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga, hadaral maut, ya, karena ada petir segala macam, mereka ketakutan, sehingga mereka supaya nggak terlalu keras dengarnya, memasukkan jari-jari mereka, yaj'aluna asabi'ahum, ke dalam fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka. Pertanyaannya, bisa masuk nggak tangan jari-jari ini? Nggak bisa. Yang masuk berapa jari? 1 jari saja. Nah, di antara yang membantah bahwa, atau yang berpendapat bahwa tidak ada majaz dalam Al-Quran dan semuanya hakikat adalah, ya harusnya ngerti lah, gitu. Itu hanya istilah saja. Ya yang masuk tuh hanya 1 jari saja, nggak mungkin 5-5-nya. Nah, tapi kalau yang mengatakan ada majaz di dalam Al-Quran mengatakan bahwa itu majaz, saking takutnya mereka seolah-olah memasukkan 5 jari ke dalam telinganya. Padahal yang hanya 1 kan. Kalau 5 malah nggak bisa nutup, tetap ke dalam. Beda kalau 1 langsung sunyi begitu. Nah, ini majaz, namanya majaz mursal, ya. Sababnya adalah kuliah ini belajaran balaghah, itu menunjukkan saking takutnya mereka. Nah, i'malul kalam, tatkala kita memfungsikan kalimat ini, maka ada faedah bahwa itu menunjukkan rasa takut yang sangat-sangat takut, sehingga yang harusnya 1 jari dimasukkan ke telinga, itu Allah katakan yaj'aluna asabi'ahum, mereka memasukkan semua jarinya atau jari-jari mereka, begitu loh. Ini pembahasan panjang dan ana juga kurang ahli dalam masalah bahasa ini. Al-Quran itu hanya contoh saja. Tapi hukum asalnya adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal setiap perbuatan, setiap perkataan itu adalah hakikat. Jadi misalkan, kalau ada orang berkata, ini saya kasih kamu, ini handphone, saya kasih kamu ya, diterima sama si B. Ada A bilang, B, ini handphone saya kasih kamu ya, diterima sama si B. Kemudian minggu ke depannya, B, mana bayaran handphonenya? Si B bilang, lah kamu kan ngasih. Oh enggak, maksud saya ngasih itu adalah saya ngejual ke kamu. Maka si B bilang, al aslu fil kalam al haqiqah, hukum asal sebuah perbuatan, hukum asal sebuah ucapan itu adalah hakikat. Tatkala kamu bilang ngasih, ya maknanya ngasih, bukan jual, gitu loh. Nah, maka bisa digunakan kaidah ini. Kalau kamu bilang ngasih atau bisa bilang beri, ya berarti hukum asalnya hakikat ngasih, yang ngasih, bukan menjual, gitu. B berhak menyimpan handphone tadi tanpa harus membayar, karena A ya, dan itu ma'ruf ya, ya beri bukan jual, gitu loh. Ini bisa dipakai kaidah ini, al aslu fil kalam al haqiqah, hukum asal sebuah ucapan itu adalah hakikat, bukan majaz. Kecuali nanti ada banyak pengecualian lain ya di bawah-bawahnya insyaallah. Baik, wa hadhil qaidah, ya, kaidah ini yaitu al aslu fil kalam al haqiqah, hukum asal sebuah perbuatan itu adalah hakikat, bukan majaz. Maknanya adalah hadhil qaidah al haqiqah, yaitu al lafdzul musta'mal fil ma'na alladhi wudi'a lahu fi aslil lughah. Hakikat itu adalah lafadz yang digunakan
sesuai dengan maknanya di awal peletakannya. Tatkala ada sebuah kosakata, dia ditetapkan oleh ahli bahasa atau zaman dulu tetap ditetapkan, maka hakikatnya yang sesuai dengan makna ditetapkannya tersebut. Wa yuqabilu al-haqiqata al-majaz. Lawan dari hakikat adalah majaz. Yaitu apa? Al-lafdzul musta'mal fi ghairil ma'na alladhi wudi'a lahu fi aslil lughah li'alaqatin ma'a wujudil qarinah wa ma'a wujudil qarinah al-maniyah min iradatil ma'na al-asli. Majaz itu adalah lawan dari hakikat, yaitu lafaz yang digunakan pada makna yang bukan sesuai di awal peletakannya, karena ada alaqah, ada kaitan antara makna hakikat dan makna majaz ini, dan adanya qarinah. Qarinah itu alasan yang kita tidak bisa mengartikan itu dengan hakikat. Contoh begini, yang biasa dipakai dengan guru-guru balaghah misalkan, ra'aitul asada yakhtubu 'alal minbar. Asad itu artinya apa? Singa. Ya, makna hakikat asad itu singa. Tapi tatkala kita bilang ra'aitul asad, saya melihat singa lagi khutbah di atas mimbar, maka kita nggak mungkin lihat singa lagi khutbah di atas mimbar. Maka itu ada qarinah mani'ah, ada qarinah, ada alasan yang mencegah kita mengartikan asad dengan singa. Nggak bisa. Nggak mungkin kita lihat singa khutbah di sini. Maka harus dipalingkan ke makna majaz. Siapa maksudnya? Maksudnya adalah seorang khatib yang sedang berkhutbah dengan suara yang lantang, suara yang pemberani, dengan wajah memerah, suara yang mengaum keras. Nah, tapi ada harus hakikat. Harus ada alaqah, ada kaitan. Kenapa kok khatib yang teriak kencang, suaranya lugas, tegas, membara itu disamakan dengan singa? Karena sama-sama tadi, singa yang mengaum keras disamakan dengan khatib yang suaranya tegas. Singa yang gagah perkasa disamakan dengan khatib yang gagah perkasa di atas mimbar, dan seterusnya. Contoh lain misalkan, kalbun itu artinya apa Pak? Anjing. Itu arti hakikatnya. Tapi ada arti majaz. Anta kal kalbi, kamu tuh seperti anjing. Kalau orang Arab itu pujian. Kenapa? Karena di Arab anjing itu adalah lambang kesetiaan. Anjing setia sama majikannya, apalagi kalau dikasih makan dia akan nurut, bahkan kalau meninggal bahasa kitanya ikut melayat begitu ya. Maka orang-orang yang memiliki kesetiaan tinggi di zaman Arab dulu, dia setia sama misalkan sama temannya atau sama sahabatnya, maka dia suka disifati dengan anjing. Ya, ra'aitu kalba yatakallam ma'a sahibihi. Saya melihat seekor anjing, dia berbicara dengan sahib-sahibnya. Kita di sini anjing kan sebagai makian ya, tapi di Arab itu sebagai pujian. Kenapa kok anjing seorang diserupakan dengan anjing? Karena dia punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama memiliki sifat yang sangat setia. Nah, itu nanti di pembahasan banyak sekali ya, banyak sekali dalil-dalil nanti apakah ini dibawa ke hakikat atau dibawa ke majaz. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil qa'idah anna ar-rajiha awil ghaliba fil kalam idza taraddada bainal haqiqah wal majaz an yuhmala 'alal haqiqah bi anna al-ma'na al-haqiqi aslun wal majazu badalun. Jika ada sebuah ucapan yang kita ragu nih, ini ucapannya dibawa ke hakikat atau ke majaz, maka seharusnya dibawa ke hakikat, karena hakikat itu adalah asal peletakan ia dinamakan sebuah kata. Ya, kalau ragu-ragu bukan dibawa ke majaz. Kenapa? Karena hakikat atau makna hakikat itu adalah makna asal, sedangkan makna majaz itu adalah makna badal. Wal aslu yuqaddamu wa yurajjah 'alal badal. Dan hal yang pokok itu lebih dikedepankan atau lebih
kuatkan daripada pengganti. Ya, makna majaz adalah pengganti, makna hakikat adalah makna pokok. Contoh misalkan kita beberapa hari ini hujan deras, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan bagi kalian rizki dari langit. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan dialah yang menurunkan dari langit bagi kalian itu rizki. Pertanyaannya, rizki di situ artinya majaz atau hakikat? Apakah Allah langsung menurunkan rizki dari langit, turun rizki terus, atau hujan yang turun? Jawabannya hujan yang turun. Kenapa kok Allah bilang rizki? Nah, itu berarti majaz. Bagi yang mengatakan ada majaz di dalam Al-Quran, yaitu adalah maksudnya Allah menurunkan hujan sehingga hujan itu adalah menjadi penyebab adanya rizki. Kucing jadi bisa minum, tumbuhan jadi ada air tanpa harus disiram, hewan-hewan ternak tanpa harus dikasih minum bisa minum. Maka namanya majaz mursal, alaqohnya adalah sababiyah atau musababiyah. Rizki ini adalah akibat dari hujan yang turun. Jadi Allah bilang, Allah tuh nurunin hujan, dan sebab hujan ini turunlah atau timbullah rezeki. Itu bagi sebagian ulama yang mengatakan adanya majaz. Bagi yang lain tidak. Ya, bagi yang mengatakan tidak ada majaz, ya sudah, maksudnya fahamlah. Hujan ini ya rizki juga, begitu loh. Ya, kita sepakat hujan itu rizki, tapi zatnya ya hujan air, bukan rizki. Nah, ini pendapat yang panjang dan bukan makamnya. Afwan, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan dipahami. Minggu depan insya Allah kita baca contoh-contohnya dan baca kaidah-kaidah yang berkaitan langsung dengan masalah hakikat dan majaz, dan lumayan seru ini kaidahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.